Ini DPR emang isinya ini kebanyakan orang bajingan semuanya. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Untuk seluruh anggota DPR Komisi 11 yang dapat aliran dana dari Bank Indonesia, gue mau ngucapin terima kasih banyak karena berkat kalian masyarakat Indonesia jadi bisa merasakan uang triliunan rupiah. Nah, kalian kan DPR gitu kan, Dewan Perwakilan Rakyat, jadi apa yang kalian rasain kita juga rasain gitu. Ya menurut gue kalian keren banget gitu merepresentasikan masyarakat Indonesia yang suka gotong royong. Ya walaupun gotong royongnya ya buat korupsi kayak gini, ya satu komisi gitu kan korupsinya. Ya tapi nggak apa-apa, menurut gue tetap keren. Lagian kan dana CSR ini kan memang harus turun ke masyarakat miskin kan. Ya kalian kan juga rakyat miskin gitu kan. Miskin akal sehat. Enggak, gue gak bilang rakus kok. Mungkin kalian butuh uang aja gitu kan. Kalau gue boleh saran sih sekali lagi aja gitu kalian gotong royong. Ya gotong royong buat sama-sama mundur gitu dari kursi DPR. Sungguh mengerikan ya kalau mendengarkan dari penjelasan dari staf KPK ini tentang Komisi 11 yang menerima uang bansos dari Bank Indonesia dan dari OJK. Sangat pintar mereka ternyata orang-orang DPR ini. Mereka membuat yayasan-yayasan. Jadi mereka tidak menerima langsung ke rekening mereka, tapi masuk ke yayasan-yayasan yang mereka miliki atau yang mereka buat. Dan mereka memanipulasi semua data-data. Maksudnya memanipulasi itu begini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada kegiatan untuk membangun 10 rumah. Yang dia bangun cuma 2 rumah, yang 8 rumah dilipat, seperti itu. Kita lihat dulu penjelasan. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini. Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada. Luar biasa sekali ya, wakil rakyat ternyata menjadi koruptor terbesar. Mestinya sekarang kita yakin bahwa DPR harus dibubarkan, dimulai dari Komisi 11 dulu yang harus dibubarkan. Tangkapin semuanya dan jangan diberi hati lagi, miskinkan. Seperti rencana bahwa anggota-anggota atau setiap pejabat yang melakukan korupsi akan dihukum mati. Layaknya seperti itu. Atau tidak-tidaknya mereka dihukum seumur hidup dengan dimiskinkan. Dan Komisi 11 ini dibubarkan untuk menyusul dibubarkannya DPR nanti. Bayangkan, ya Allah, ternyata manusia-manusia di sana itu rakus semua. Rakus. Mereka tidak lagi memikirkan tentang rakyat, tapi mereka memikirkan apa yang akan didapatkan dari rakyat. Mereka tidak memikirkan apa yang akan diberikan pada rakyat, tapi mereka memikirkan apa yang akan bisa didapat dari rakyat. Kacau sekali. Terkutuklah kalau misalnya, mungkin bahasa yang sangat bagus, tapi setidak-tidaknya memalukan sekali. Sebagai wakil rakyat seperti itu. Salam. 80 tahun Republik Indonesia. Mari kita bubarkan DPR. Kita mulai dari Komisi 11. Assalamualaikum. Hancur udah negara ini. Satu Komisi 11 diduga melakukan korupsi dana CSR dari Bank Indonesia. Jadi ceritanya nih anggota DPR Komisi 11, Satori, bikin pengakuan yang bikin heboh bahwa kalau semua rekan di Komisi 11 nerima dana CSR dari Bank Indonesia. Padahal dana CSR itu harusnya dialirkan ke masyarakat Indonesia untuk pembangunan. Ini malah dialirkan ke anggota DPR. Dan yang lebih mengejutkan, agar korupsi mereka nggak ketahuan, semua dana CSR itu dimasukkan ke dalam yayasan mereka, sehingga yang nampak seolah-olah dana itu direalisasikan dengan benar. Dan yang lebih kacau nih, kader Gerindra juga ikut di dalamnya. Saya yakin ini pasti gede nih, karena semuanya kena siram, cuk. Rin, lo tau gak sih, KPK itu ngungkap kalau Bank Indonesia terlibat korupsi triliunan rupiah dan dana itu ternyata tersalurkan ke seluruh anggota Komisi 11 DPR RI dengan cara yang licik banget. Gila sih, Bank Indonesia, Ri. Ini yang ngungkap KPK. Iya, KPK yang ngomong seperti itu dan menyelidiki secara langsung. Jadi KPK baru aja menduga ada penyalahgunaan dana dari Bank Indonesia. Nilainya triliunan rupiah dan dana ini disalurkan melalui yayasan. Lalu dari yayasan tersebut teralirkan kembali ke Komisi 11 DPR RI. Jadi dana ini nggak digunakan sesuai tujuan awalnya. Bahkan parahnya dari hasil investigasi KPK nih, uang tersebut juga digunakan untuk kampanye pemilu 2024 kemarin. Terus apa yang dilakukan KPK setelah tahu ini, Ri? Tentu aja mereka akan melakukan investigasi lebih dalam dan menggeledah lokasi strategis di mana uang ini mengalir. Di kantor Bank Indonesia, kantor OJK, bahkan menyasar uang kerja dari Gubernur Bank Indonesia juga. Semoga kasus ini terungkap. Pasti publik bakal kaget banget sih. Kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini. Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK
sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada anggota Komisi 11 ini. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat, tapi bukan kita aja. Tersangka Satori ini mengaku banyak anggota Komisi 11 yang dapat CSR. Nah, artinya jumlah tersangka ini bisa berpotensi bertambah, tidak hanya 2 saja. Di dalam rapat panja diputuskan gitu ya bahwa akan ada pemberian bantuan dari BI dan OJK kepada semua anggota Komisi 11. Begitu informasi dari salah satu tersangka, begitu kan? Artinya kalau semua, ya semua harus diperiksa oleh KPK. Kalau mereka menerima, ya harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Dua anggota DPR dari Komisi 11 ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2020-2023. Keduanya adalah Satori, politisi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan, politisi Gerindra. Satori diduga menerima total 12,5 miliar rupiah, sedang Heri Gunawan menerima 15 miliar lebih. KPK bilang dana yang diterima kedua tersangka disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi. Namun menurut Satori, tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan yang mendapat dana CSR dari BI. Saat diperiksa 27 Desember 2024, ia mengaku seluruh anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Harus ya, karena kan sesuai dengan pengakuan salah satu tersangka ini, semua anggota Komisi 11 dapat. Cara untuk menelusurinya mudah, Mbak Audrey. Periksa daftar penerima yang ada di dalam Bank Indonesia maupun di OJK. Apakah dari daftar penerima tersebut memiliki hubungan dengan anggota DPR Komisi 11? Saya pikir itu bukan satu pekerjaan yang susah. Yang kedua adalah follow the money. Uangnya untuk apa saja dari hibah tersebut, itu bisa minta bantuan kepada PPATK. Jadi kan ini sebenarnya dua permasalahan, Mbak Audrey. Yang pertama adalah apakah boleh anggota DPR dalam tanda kutip ya meminta atau bahkan bisa jadi memalak kepada OJK, kepada BI agar menyalurkan ya hibahnya kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengannya. Bagi saya tidak boleh, itu namanya konflik kepentingan. Yang kedua adalah kalau sudah disalurkan ke yayasan, Mbak Audrey, juga masih dikorupsi itu, bukan untuk sosial tapi untuk beli tanah, bangun rumah dan seterusnya. Itu, Mbak Audrey. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjid. Ya, jadi nggak ada anggaran dikasih ke anggota. Jadi itu yang dilakukan sama mungkin Pak Satori dari Gunawan itu pribadinya masing-masing, dan semua mayoritas dari anggota DPR. Yang saya tahu adalah mekanisme itu yang mereka lakukan, saya nggak tahu. Tahu yang muncul ini ya tentunya KPK punya alat untuk deteksi. Tapi kalau anggota yang lain pada umumnya mereka langsung serahkan kepada BI atau OJK, mereka langsung kepada pemerintah, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, terus UMKM, mereka yang proses dan uangnya langsung kepada yang minta, nggak ada yang ke. Bank Indonesia terlibat korupsi, uang triliun mengalir ke semua anggota DPR RI Komisi 11. Lah, lu gimana sih Bank Indonesia? Baru kemarin lo mau ngecek apa sih isi rekening warga lo, ngeluncurin payment ID buat nge-track keuangan kita, dan sekarang lu terlibat korupsi. Aduh. Terkait berita ini guys, KPK tuh lagi mendalami orang-orang di Bank Indonesia yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Ini tuh terkait korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan. Modusnya adalah implementasi dana CSRBI yang tidak sesuai dengan pengajuan. Ini kan ada nih DPR yang terlibat nih. Nah, udah ada 2 orang yang udah dijadiin tersangka. Tersangkanya adalah Heri dan Satori. 2 orang bajingan ini pakai uang korupsi hasil CSRBI untuk bangun showroom dan restoran. Heri dapat 15 miliar dan Satori dapat 12 miliar. Satori adalah anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem dan Heri adalah anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra. Ini DPR emang isinya ini kebanyakan orang bajingan semua ini.